harap semua dalam kondisi baik dan dalam kondisi sehat. Walaupun belajar dari rumah ya. Kita harus tetap salam SFD. Semangat, fraternitas, Bina. Oke, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai pengukuran fisika. Mungkin udah pada bingung ya, bagaimana itu pengukuran fisika? Oke, cek materi berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mempelajari materi pengukuran fisika, siswa mampu menggunakan alat ukur dalam pengukuran besaran fisika dengan semangat dan disiplin. Yang kedua, siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran dengan tekun ketika dihadapkan dengan besaran-besaran fisika. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai besaran fisika. Setiap besaran memiliki alat ukur untuk mengukur nilainya. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan masuk ke pengukuran fisika. Contohnya adalah untuk mengukur massa kita memakai neraca ataupun timbangan. Dan untuk mengukur waktu kita memakai stopwatch. Coba kita perhatikan, di sini ada 3 jenis alat ukur. Yang pertama adalah jangka sorong, yang kedua mikrometer sekrup, dan yang ketiga adalah mistar. Ketiga benda ini adalah sama-sama alat pengukur panjang. Perbedaannya adalah tingkat ketelitiannya. Semakin kecil ketelitiannya, maka semakin presisi hasil pengukurannya. Alat ukur panjang dan ketidakpastiannya. Yang pertama, mistar. Bisa kita lihat gambar mistar ya. Jarak antara dua gores pendek berdekatan pada mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nilai tersebut menyatakan skala terkecil mistar. Jadi, skala terkecil mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Bagaimana dengan ketidakpastiannya? Ketidakpastian mistar adalah setengah dari skala terkecil. Jadi, ketidakpastiannya adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Tingkat ketelitian dari mistar hitung adalah 0,1 cm atau sama dengan 1 mm. Mistar digunakan untuk mengukur ketebalan handphone. Hasilnya 0,8 cm. Bagian B, jangka sorong. Jangka sorong memiliki bagian-bagian. Ada dia bagian rahang tetap, rahang sorong, rahang tetap bawah, tombol pengunci, skala utama, skala nonius, tangkai ukur kedalaman, rahang sorong bawah, dan benda yang diukur. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Misalnya, mengukur diameter cincin, kelereng, dan lain sebagainya. Jangka sorong memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. 10 skala utama memiliki panjang 1 cm, sedangkan 10 skala nonius memiliki panjang 0,9 cm. Beda satu skala nonius dengan satu skala utama adalah 0,1 cm dikurang 0,09 cm. Jadi hasilnya 0,01 cm atau 0,1 mm. Jadi skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Ketidakpastiannya setengah dari skala terkecil, berarti ketidakpastiannya adalah 0,05 mm atau 0,005 cm. Rumus jangka sorong adalah B sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali dengan skala terkecil. Baik, kita akan masuk contoh soal cara menghitung panjang menggunakan jangka sorong. Seperti yang kita ketahui, seperti yang sudah kita bahas,
Jangka sorong memiliki dua skala. Yang pertama itu yang di atas ini adalah skala utama atau bisa kita singkat menjadi SU. Dan yang di bawah yang berwarna merah ini adalah skala Nonius atau bisa kita singkat menjadi SN. Dan skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Jadi di sini coba kita lihat soalnya. Pengukuran panjang balok besi ditunjukkan oleh jangka sorong seperti gambar di atas adalah, berarti yang ditanya berapa hasil pengukuran oleh jangka sorong tersebut. Rumusnya adalah, kita buat panjang ini kita singkat jadi P saja ya aku. P sama dengan skala utama ditambah skala Nonius dikalikan dengan skala terkecil. Berapa tadi skala terkecilnya? Yaitu 0,01 cm. Berarti kita buat skala Nonius dikali 0,01 cm. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, sama dengan. Untuk mencari panjangnya, berarti kita harus tahu berapa nilai skala utamanya, berapa nilai skala Noniusnya. Oke, kita lihat pada gambar. Pertama, untuk melihat skala utama, kalian harus lihat dulu angka 0 di skala Nonius. Angka 0 ini harus berdekatan dengan garis terakhir di skala utama. Coba kita lihat. Yang mendekati garis 0 ini adalah ini ya, yang Ibu bulati. Nah, bisa dilihat ya yang Ibu bulati ini. Kalau hitungan skala utama adalah seperti ini aku ya. 4,1, 4,2, 4,3. Karena garis yang pertama ini yang mendekati garis 0, maka bisa kita baca skala utamanya adalah 4,1. 4,1. Oke, sampai di sini bisa ya? Tambah. Skala Noniusnya berapa? Skala Noniusnya kita harus melihat garis yang sejajar dengan garis skala utama. Maksudnya gini, garis di skala utama dengan garis yang di skala Nonius yang sejajar itulah menjadi nilai skala Noniusnya. Tapi harus kalian lihat di skala Nonius. Coba lihat ya. Yang 0 sejajar nggak sama skala utama? Nggak kan? Yang 1 sejajar nggak dengan skala utama? Nggak juga. Yang 2 sejajar nggak dengan skala utama? Tidak. Yang keempat sejajar nggak dengan skala utama? Tidak. Coba kita lihat yang keempat ini. Yang keempat ini sejajar ya. Oke, biar kita dekatkan ya aku ya. Sejajar ya garis ini. Ini biar Ibu bulati ya, biar kalian lihat. Itu dia yang di garis biru. Sejajar ya. Berarti di sini bisa kita lihat garis di skala Nonius dengan di skala utama itu berhimpit ataupun sejajar. Maka jumlah dari skala Nonius adalah, kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dia 4. Maka skala Noniusnya adalah 4. Kita buat 4 dikali skala terkecilnya. Berapa tadi? 0,01 ya. 0,01 cm. Sama dengan 4,1 ditambah. Maka kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 4 kali 0,01 adalah 0,04. Tinggal kalian jumlahkan. 4,1 tambah 0,04. Berapa jumlahnya ini Naku? Berapa hasilnya? Hasilnya adalah, kita tinggal jumlahkan aja ya. 4,14. Apa satunya Naku? Karena di sini diminta cm, maka kita buat satunya adalah cm.
Berarti hasil pengukuran panjang balok tersebut adalah 4,14 cm. Oke. Baik, ini juga masih contoh jangka sorong nakku ya. Ibu buat 2 contoh di sini biar kalian lebih paham lagi. Coba perhatikan. Pada jangka sorong itu ada 2 skala. Yang pertama adalah ini ya, skala utama. Skala utama. Atau bisa kita singkat menjadi SN. Kemudian yang di bawah ini, yang garis 0, ada 5, ini adalah skala Nonius. Ibu singkat aja langsung ya, skala Nonius. Dan skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Ini adalah skala terkecilnya. Ya, di contoh pertama pun udah tahu tadi kita ya. Oke, di sini tentukanlah hasil pengukuran jangka sorong tersebut. Oke, kita buat aja permisalannya. Yang diukur misalnya kita buat adalah B. B sama dengan skala utama ditambah skala Nonius dikali skala terkecilnya, yaitu 0,01 cm ya. Oke, terlebih dahulu kita harus melihat berapa skala utamanya. Berarti kita harus melihat dulu. Lihat dulu di skala Nonius ini yang mendekati garis skala utama. Oke, Ibu lingkari ya. Inilah yang mendekati garis 0. Udah, coba kita lihat. 2 berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 dan seterusnya. Sudah nakku? Coba kalian lihat garis yang pertama ini mendekati enggak? Masih ada kan garis yang di depannya? Ini yang kedua lebih dekat yang ini dibandingkan dengan yang ini. Oke. Kalau misalnya kalian lihat yang di sebelahnya lagi, yang 2,3, yang lebih dulu didekati siapa? Yang dulu mendekati siapa? Yang lebih dulu mendekati adalah 2,2. Ini aku ya. 2,2. Makanya skala utamanya adalah 2,2. Kita buat di sini 2,2 tambah skala Noniusnya seperti yang kita bilang tadi adalah garis yang berhimpit. Maka coba perhatikan, 0 ini berhimpit enggak dengan garis skala utamanya? Tidak. Satunya berhimpit? Tidak. Garis yang kedua berhimpit? Tidak juga. Garis yang ketiga berhimpit? Tidak juga. Garis keempat berhimpitkah dia? Ya. Garis keempat ini berhimpit. Coba kita perhatikan. Biar Ibu dekatkan ya. Berhimpit ya dia ya. Berhimpit dia. Berarti skala Noniusnya adalah garis yang berhimpit ini. Garis yang sejajar ini. Maka bisa kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. Berarti skala Noniusnya adalah 4. Maka skala Nonius adalah 4. Kita kalikan dengan 0,01. 2,2 ditambah 4 dikali 0,01 adalah 0,04. Berarti sekarang kalian tinggal jumlahkan. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2,24 cm. Oke aku ya. Sampai di sini Ibu harap paham ya. Yang terakhir adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu poros tetap, poros geser, skala utama, skala Nonius, pemutar, dan pengunci. Skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Ketidakpastiannya adalah
setengah dari skala terkecil. Berarti hasilnya setengah dari skala terkecil adalah 0,005 mm atau 0,0005 cm. Rumusnya adalah skala utama ditambah skala nonius dikalikan dengan skala terkecil. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal mikrometer sekrup. Ya, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup juga sama seperti jangka sorong. Dia memiliki dua skala. Yang pertama, skala utama dan skala nonius. Skala utamanya adalah ini naku ya. Yang ibu panahi ya. Ini ya, ini. Ini kita buat jadi skala utama SU. Langsung aja kita buat SU ya. Dan yang garis warna hitam ini adalah skala nonius. Iya, pintar. Dan skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah skala terkecil adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Ya, kalau jangka sorong tadi 0,01 cm. Sedangkan pada mikrometer sekrup kalau dalam satuan cm itu 0,001 cm. Ya, sama ini naku ya. 0,01 mm sama dengan 0,001 cm. Coba kita lihat soalnya. Berapakah besar diameter bola tembaga yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup di bawah ini? Ini dibuat dalam satuan milimeter. Langsung aja lah kita pakai yang ini ya. Biar nggak perlu lagi nanti kita ubah-ubah. Langsung kita pakai 0,01 milimeter. Oke. Yang ditanya adalah diameter, berarti kita buatlah di sini aja. D sama dengan, sama rumusnya ya, seperti jangka sorong tadi. Skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 milimeter. Ini milimeter ya. Yang jangka sorong tadi sentimeter. Ya. Kemudian, berapa skala utamanya? Kita harus lihat dari skala utama. Sama halnya seperti jangka sorong tadi. Skala utama yang mendekati skala nonius. Yang mana lebih mendekati? Coba kita lihat, 0 masih jauh ya ke skala nonius. 1 masih jauh. 2 masih jauh juga. Ketiga masih jauh. Coba kita lihat yang keempat. Keempatlah yang lebih mendekati ke skala nonius. Berarti skala utamanya adalah 4. 4 ya anakku. Tambah skala noniusnya sama seperti jangka sorong tadi. Cara melihat skala nonius itu yang mana garis yang berhimpit. Coba kita lihat garis yang berhimpit. Langsung aja kita lihat yang di tengah ini ya. Inilah yang berhimpit garisnya naku ini. Coba ibu dekatkan ya. Inilah yang berhimpit. Inilah skala utama dan inilah skala nonius. Jadi yang berhimpit adalah ini. Ini dia. Bisa? Berapa ini bu? Oke, kita hitung. Ini udah ada dibuat acuannya di sini 10. Berarti kita hitung 10, 11, 12. Berarti skala noniusnya adalah 12. Maka kita buat skala nonius sama dengan 12 dikali 0,01 milimeter. Jangan salah satuannya ya. Sama dengan 4 ditambah 12 dikali 0,01 sama dengan 0,12 milimeter. Ini dalam kurungnya udah kita hapus saja ya. Ini kita hapus saja ini. Oh berarti hasilnya 4 ditambah
0,12 mm. Tinggal kita tambahkan. 4 tambah 0,12 mm berapa? Dia adalah 4,12 mm. Ini hasilnya Naku ya. Berarti hasil pengukuran mikrometer sekrup adalah 4,12. Oke, Ibu harap semuanya paham ya. Oke, materi kita sudah selesai pada hari ini. Tugasnya udah Ibu kirim di classroom ya. Harus tetap semangat. Salam SFD.